ngajak kita semuanya untuk berintrospeksi. Apakah kita sudah betul-betul mengamalkan apa yang sudah kita pahami? Ya, satu sebelum saya lupa, saya bukan ustaz nih. Saya lebih enak panggilan-panggilan lokal saja. Boleh dipanggil Pak, Mas, juga lebih seneng ya. Mas itu kita kayaknya sudah akrab gitu, Mas ya. Bro juga boleh. Kalau ustaz itu, dulu saya kuliah di Pakistan, itu panggilan ustaz itu diberikan kepada dosen yang sudah meraih gelar profesor. Makanya luar biasa, pulang-pulang ke Indonesia, guru TPA kita profesor semua. Panggilnya ustaz. Ya, Pak saja lebih lokal ya, lebih nyaman, lebih enak. Kalau ustaz itu kesannya harus pakai sajadah, harus pakai sorban, jamaah. Betul sakit loh. Oke, tadi tentang akhlak ya. Saya yakin Bapak Ibu, adik-adik, Mbak, Mas di sini sudah sering kali mendengar itu sejak kita kecil di kelompok bermain, di TK, di SD, di SMP, SMA, kuliah, sampai pengajian. Setiap Ramadan seringkali disebutkan kebaikan-kebaikan. Saya yakin kita semuanya sudah hafal dengan itu. Cuma mari kita introspeksi, jangan-jangan kebaikan yang sudah kita anggap kita memahami itu, jangan-jangan kita tidak mengamalkan. Yang masih sekolah, kuliah ya, nyontek itu bagus apa? Semangat ya? Ujian pengawas gak ada, nyontek apa tidak? Ibu-ibu, gibah saya kamu badan. Tapi udah 2 ibu kumpul, tambah 1 lagi, tambah 1. Pikir bareng ya kalau yang di sini ya. Jadi kalau orang di sana itu udah ibu-ibu kumpul, bapak kumpul itu lebih dari 5 sudah. Enak sekali ngomongin kejelekan orang lain. Padahal semua dari kita itu fasih membicarakan aib orang lain itu tidak baik. Ghibah niku Bapak Ibu, ghibah itu artinya definisinya adalah membicarakan orang lain sesuai dengan fakta. Nih garis besarnya ya, sesuai dengan fakta, tapi orang yang dibicarakan tidak suka. Niku ghibah. Panjenengan setelah pengajian ini terus ngobrol sama temennya, ngisi kajian temu yuk. Itu fakta Pak. Tapi kalau saya tidak suka dengan itu definisi ghibah itu di situ. Jadi yang sering kita lakukan itu sebenarnya bukan ghibah loh. Lebih tinggi dari ghibah loh. Buhtan namanya. Sudah membicarakan orang lain yang dibicarakan tidak sesuai dengan faktanya. Jadi ghibah itu ngomong fakta. Kan kita sering tahu begitu. Ya, tapi ini fakta ya, ini fakta ya. Berarti yang diomongin nggak suka itu namanya. Definisi ini kan kita sudah tahu, kita sudah paham. Betul? Coba semua yang di sini kertas sholat berjamaah bagi laki-laki itu. Betul? Tetapi coba apa yang sudah kita lakukan? Jadi saya menyampaikan yang sederhana saja ya, yang tinggi sudah dari Pak Tri tadi. Politis, filosofis, romantis lagi ya, romantis. Oke. Nah, jadi itu ada banyak kebaikan-kebaikan yang saking seringnya kita dijejali dengan pengetahuan itu. Sayangnya, secara aplikasinya, secara pelaksanaannya kita masih jauh dari itu semua. Bahkan seringkali kita mengucapkan kebaikan, tetapi kita tidak paham kebaikan itu. Ini waktu saya ngisi di masjid di alun-alun di sana itu, saya pernah menyampaikan ini Bapak Ibu. Di semua orang di ruangan ini pasti ingin terwujudnya keadilan. Betul nggak? Adil ini apa Bu? Sama rata gitu? Oke. Garwane saya dari berangkat kerja ngejuk kening jenengan, wah gitu. Terus yang bojone tonggo, wah. Kan sama rata. Nah, berarti mboten niku berarti.
Karena ketika ada orang minta sedekah, kita kasih gajinya 10 juta. Kita kasih yang minta sedekah itu kita kasih 5 juta, istri kita kasih 5 juta. Itu kan tidak adil. Jadi adil itu sesuai dengan porsi. Kalau ingin definisi yang jami' dan mani, itu definisinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wad'ul asya' fi mawadi'iha. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lawan kata adil apa, Pak? Tidak adil. Lawan kata besar tidak besar. Lawan kata adil niku dzalim. Jangan ditambahi tidak depannya gitu. Dzalim. Dzalim itu berarti kalau adil meletakkan pada tempatnya, dzalim tidak pada tempatnya. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang salah. Yang salah cuma letaknya saja. Allah menciptakan semua perasaan yang ada di kita. Boleh nggak kita mengekspresikan? Boleh, asalkan adil. Cinta, boleh apa betul? Boleh. Tapi nek nyenengi bojone tangga boten angsal. Kan dzalim, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sederhana. Sederhana. Adik-adik, mbak-mbak yang sudah mulai mengenal definisi pacaran, yang perempuan suka laki-laki boleh apa betul, Mbak? Wajib. Wah, terus. Laki-laki suka dengan laki-laki bahaya. Laki-laki wajib mencintai perempuan. Itu fitrahnya, Allah menciptakan itu, Pak. Tapi catatannya adalah harus adil. Perasaan itu diletakkan pada tempatnya. Coba kita lihat masyarakat Indonesia ini secara umum. Pacar dilayani seperti melayani suami. Kan nggak adil loh. Istri dianggap pembantu. Pembantu dianggap istri tetangga disayangi seperti menyayangi istri. Naudzubil. Jadi mencintai tetangga wajib, Pak. Itu adalah indikasi keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Tidak boleh menyakiti tetangga. Itu adalah wujud dari cinta, tidak menyakiti. Tetapi kata kuncinya nih, kata kuncinya adalah itu. Adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Mas-mas ini ya, adik-adik ini semakin akrab dengan temannya, sebenarnya nggak benar ya, tapi yang sering terjadi itu semakin akrab, semakin kurang ajar ya sama temannya ya. Kaplok-kaplokan, tunyu-tunyuan gitu. Semakin akrab kita dengan seseorang, semakin kita fasih ngomong nama bapaknya. Nah, oke lah, kalau misalnya kita anggap keakraban itu adalah dengan itu tadi, sekarang coba Mas, jenengan ketemu sama bapak, kaplok-kaplokan gitu. Bro, gimana? Kan nggak bagus jadi. Tetapi ketika kita letakkan itu dengan teman kita, itu menjadi akrab, menjadi baik. Adil itu begitu, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi sebenarnya yang ada di dunia ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah manusia. Kenapa dia salah dalam meletakkan? Ya perasaan, ya barang, ya sikap, semuanya itu. Sampo itu apa bu? Merek sampo yang paling saya Pentclear nih, clear atau Pentin, apapun lah, Pentin kita anggap Pentin. Motor Mas, bensinnya apa? Pertamax ya? Oke, Pertamax. Bensin yang paling bagus Pertamax, Pertalite standarnya di bawahnya. Air mineral, airmu yang paling bagus. Airmu, Pertamax, soalnya Muhammadiyah belum punya bensin. Kalau punya saya bikin itu bensinmu misalnya. Airmu, kemudian Pertamax, Pentin, oli motor apa Pak? Oli topan ya? Atau Castrol lah, atau Shell, apapun itu kita sebut salah satunya ya Shell. Coba Pak, saya haus, panjenengan haus, minum airmu, pas. Motornya sudah 6 bulan, 5 bulan, kita ganti oli pakai oli topan. Gatel Mbak rambutnya pakai Pentin.
Coba, mari sekarang kita dolim. Besok panjenengan Pak, atau nanti ya setelah pengajian ini, Bu, gawe kopi Bu, cemplungi penting Bu. Untuk ini motornya habis karena airmu ini murah, akhirnya tempat bensinnya dikasih airmu. Apa Pak yang terjadi Pak? Hancur. Apakah kehancuran yang terjadi barusan itu gara-gara airmu ini jelek? Apakah gara-gara Pertamax itu kurang ajar? Apakah gara-gara oli top one itu kualitasnya nggak bagus? Karena kita dolim. Ibu-ibu bekerja ke sekolah, bekerja ke kantor, ke pabrik, ayu-ayu Ustaz. Boleh-boleh dasteran, awut-awutan, dasari bolong-bolong. Itu dolim. Terus sebenarnya cantiknya panjenengan itu jenengan persembahkan untuk kepala sekolah, untuk teman gurunya, untuk bos di pabriknya, atau untuk suami. Nah terus kenapa ketika di depan suami rambut awut-awutan sambil jigrang karo mangan tempe? Tangan kiwa meneh. Bapak-bapak juga demikian. Bukan berarti kemudian ya wis Pak, nek ngono aku tak berangkat kantor dasteran yo mboten. Tapi ini adalah contoh, nggak salah Bu, jenengan pakai daster nggak salah. Yang salah adalah tempatnya aja. Jadi adil itu wadrul asya fi mawa di meletakkan segala sesuatu pada tempat. Nah ini makanya Bapak Ibu, sederhana saja yang saya sampaikan itu. Hal-hal yang sederhana-sederhana ini mari kita pahami, kemudian mari kita praktekkan. Ini tahun politik loh ya. Setiap hari kita sholat minimal sehari 5 waktu. Amin. Ya, Coba kita lihat filosofi sholat berjamaah. Filosofi berjamaah ini, kalau kita sudah melakukan bertahun-tahun kita melakukan itu, tetapi seringkali kita belum bisa mengambil manfaat dari situ. Kenapa? Karena kita menjalaninya hanya sebatas ritual. Namun tadi umpamanya Pak, panjenengan rombongan beberapa atau lagi perjalanan, terus berhenti di pom bensin untuk sholat duhur. Ada 10 orang. Kira-kira panjenengan melarang mereka, wis bapak tolong, yang paling layak menjadi imam adalah saya. Betul. Boten pasti jangan mau gitu kan. Jangan kebayang nggak kalau pemimpin kita itu paham filosofi sholat berjamaah. Oh jangan mau Pak, jangan kan mantan gubernur ini, jangan mau, jangan. Alangkah indahnya bangsa kita itu kalau semuanya saling mendorong yang lainnya karena dia merasa yang lain lebih. Amin. Nah coba, sholat itu begitu, karena apa? Kita merasa tidak mampu. Kita merasa pengetahuan kita, kemampuan kita tidak lebih dari yang lain. Ini baru poin pertama. Poin kedua. Karena ngomong amin banter terus jangan dikaitkan dengan politik ya. Saya kalau dakwah begini, itu jangan dikaitkan dengan nomor macam-macam begini. Baik, tadi setelah diputuskan misalnya, salah satu menjadi imam, terus makmum, ada makmum lagi datang, dia profesor, doktor, lulusan dari Timur Tengah, Pakistan atau Yaman. Nah, kira-kira makmum ini karena dia lebih keren daripada imamnya, gerakan sholatnya menyalahi gerakan imam nomor betul. Alah, imamnya cuma lulusan vokal. Imamnya ruku, dia tahiyat. Enten apa boten? Boten. Itu kan filosofi kepemimpinan yang luar biasa. Siapapun yang menjadi pemimpin, sehebat apapun rakyatnya harus manut sama pemimpin. Asalkan pemimpinnya sesuai aturan ya. Kalau pemimpinnya setelah ruku kemudian joget ya itu salah. Betul? Oke, sekarang Bapak Ibu, misalnya imamnya salah, dia harusnya rakaat kedua tapi berdiri lagi tidak tahiyat awal.
Misalnya sholat dulu. Apa makmumnya tidak turunkan imam, imam tidak kompeten, imam tidak baik gitu. Yang teman-teman betul? Semuanya sepakat, tidak ada yang teriak, mengucapkan kata-kata yang sangat baik sekali. Subhanallah. Loh, demonya umat Islam itu begitu. Ada caranya, disampaikan dengan baik, diucapkan dengan baik. Ada nggak Pak imam yang kemudian dia keras kepala? Ini makmum sok tahu kabeh. Wis kok. Aku imam manut toh. Tetap toh, meskipun dia yakin yang dia lakukan salah, dia langsung introspeksi, langsung duduk. Imam bentuk. Rokaat terakhir sudah tahiyat ya. Rokaat terakhir gitu. Makmum nggak ada yang tahu. Makmum nggak ada yang tahu. Kok saya tidak yakin. Ada imam yang berpikir, tinggal terakhir terakhir. Nanti sholat tambah rokaat ini. Dia kentut, dia batal, otomatis mundur. Berantakan nomor boten jamaahnya, hancur nomor boten masyarakatnya. Nopo yang belakang langsung loncat maju ke depan, nopo yang samping langsung stop, jangan ada yang maju, saya aja yang mengganti. Langsung yang paling belakang maju menggantikan. Oh, yang di belakangnya mengganti maju, yang di belakang maju ke depan mengganti. Yang di belakang imam maju menggantikan. Ini ngetes aja Bu, masih fokus. Ngerti ya? Coba. Itu yang terjadi loh. Meskipun makmumnya kualitasnya tidak sebagus imam, dan bisa jadi makmum yang ada paling belakang itu kualitas bacaannya lebih baik dari makmum yang menggantikan, tetap saja semuanya manut. Baik imam, baik yang menggantikan imam, manut. Indahnya itu. Saya khawatir jangan-jangan oknum-oknum pejabat kita itu tidak pernah sholat jamaah, sehingga tidak memahami filosofi dari sholat berjamaah. Jarang. Oknum, saya sebut oknum Pak ya. Saya tidak menyebut siapa-siapa. Oknum berarti kan beberapa saja. Nah coba ajaran agama kita kan begitu. Nah jangan-jangan lagi kita ini belum mampu meresapi ajaran-ajaran agama kita yang seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang kembali ke akhlak. Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Panjenengan cinta nih sama Nabi Muhammad? Insyaallah. Siapa di sini? Adik ada yang benci sama Nabi Muhammad? Enggak ada ya? Enggak ada yang benci Nabi Muhammad? Cinta ya? Cinta banget ya? Anaknya yang laki-laki siapa namanya? Perang Khandaq itu kenapa? Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Nabi Muhammad pernah ke Gua Thur untuk apa? Lu katanya saya. Kok nggak kenal istirahat? Anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki kan Ibrahim namanya. Tadi ada yang ngomong Hasan Hussein, itu kan cucunya. Dan sekarang Bapak Ibu, ini sederhana saja. Kalau kita mengaku mencintai seseorang, tapi kita tidak kenal dengan orang itu, ini cinta macam apa namanya? Tapi panjenengan kenal Cipung bener? Cipung punya kakak namanya siapa Pak? Rafathar bapaknya namanya siapa? Ngakune cinta sama Rasulullah tapi lebih hafal silsilahnya hadis. Naudzubillah, jangan sampai Bapak Ibu, naudzubillah jangan sampai kita ini munafik secara berjamaah. Nyontek, gak bagus Pak, gak boleh, buruk, akhlak tercela. Tapi ketika ujian, mahasiswa kopas, tulis makalah. Tahajudnya rajin, puasa Senin Kemis jalan, bahkan puasa Daud, tapi nulis tugasnya kopas, lagian. Ya kan ada yang salah di sini dari pemahaman kita, ada yang salah dari pengamalan kita, dari apa yang kita pahami.
Ya, itu tentang Rasul. Banyak sekali keteladanan Rasulullah yang perlu kita tiru, yang setiap hari bisa jadi kita mendengarkan itu, setiap kali kajian kita mendengarkan itu, tetapi kita lupa karena saking seringnya. Nabi Muhammad itu makhluk yang sangat cerdas sekali. Beliau maksud keren. Mana tahu? Bisa ngobrol sama budak Bilal bin Rabah, bisa ngobrol sama pemimpin raja Ethiopia, bisa ngobrol sama non-muslim, bisa ngobrol sama bocil. Sama anak kecil nyambung beliau. Bisa bercanda dengan orang tua. Wonten Bu, ada nenek-nenek tua datang ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah nanti di surga ada nggak nenek-nenek? Rasulullah jawab nggak ada. Nangis Pak mbahnya itu Pak. Ya Allah berarti aku nggak di surga. Rasulullah kemudian dengan segera tersenyum, tapi Mbak nanti panjenengan di surga nanti jadi kayak artis. Ngeluih-ngeluih jangan sastrawan dulu. Apal ya. Langsung tersenyum juga. Rasulullah itu juga humoris, bisa ngobrol dengan siapapun. Sekarang mari coba kita introspeksi ke kita. Baru profesor, baru doktor, seolah-olah tidak nyambung kalau ngomong sama Gojek. Bukan levelnya. Siapa kita dibandingkan Rasulullah? Rasulullah sehebat itu ngomong sama siapa saja nyambung. Kenapa baru mahasiswa saja sudah ngomongannya sudah sok ilmiah. Pulang-pulang ngomong bahasa Arab sama bapaknya ibunya. Ya Umi, kaifa haluka gitu kan. Digawa di rumah sakit begitu. Ngomong sama banyak Mbak. Indonesia itu sudah dalam cengkraman hegemoni westernisasi dunia imperialisme barat. Ini kenapa kita itu seperti ini Bapak Ibu? Kesombongan itu kan muncul dari situ. Kenapa itu muncul? Karena kita kehilangan keteladanan. Yang kita teladani bukan sosok yang memang patut kita teladani. Istrinya Rasulullah yang pertama namanya asmanya sinten Bu? Khadijah. Khadijah umur pinten? Ketika dinikahi 40. Statusnya Rasulullah umurnya? Statusnya sakinah, mawaddah, rahmah. Lantas kenapa di masyarakat kita kalau istrinya lebih tua terus dianggap berondong yang memanfaatkan harta istrinya? Ketika ada orang yang tua menikah dengan yang lebih muda jaraknya jauh, dia mengatakan memanfaatkan kekayaannya. Karena keteladanan kita itu dari artis, keteladanan kita itu dari tetangga-tetangga kita, keteladanan kita bukan dari Rasulullah. Coba, dari sisi usia pernikahan saja, Rasulullah itu adalah contoh yang sempurna. Aisyah dinikahi umur berapa Bu? Belia. Sangat belia sekali. Rasulullah umur 50-an tahun Bu. Coba bayangkan ada mbah-mbah 50-an tahun menikah dengan anak-anak yang masih belia. Saya puji. Tapi Rasulullah membuktikan itu ujungnya adalah sakinah, mawaddah, rahmah. Nah yang kalau kita tiru adalah kisah-kisah romansa yang tidak jelas itu, Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet menikah sama benar Bu? Betul. Tidak direstui bapak ibunya, ini juga tidak direstui. Akhirnya apa? Sembunyi-sembunyi mengungkapkan percintaannya dan ujung-ujungnya keduanya mati. Tragis. Karena yang kita contoh adalah model-model cinta seperti ini, akhirnya cinta kita penuh dengan kesengsaraan. Karena akhirnya cinta harus berkorban. Cinta membutuhkan pengorbanan. Cinta penuh penderitaan. Padahal yang namanya cinta itu ujungnya harus bahagia. Kalau menderita bukan cinta. Kalau menderita namanya narkoba. Senang di awal, sengsara di akhir. Coba Rasulullah. Khadijah mengungkapkan cinta sama Rasulullah. Rasulullah menerima, menikah. Mungkin jenengan kaget tuh, lempeng banget kan cintanya. Cinta kan harus lempeng Bu. Nah ini loh, karena kita kebiasaan kita melihat sinetron, melihat film, melihat drakor Mbak, melihat kisah percintaan yang tidak jelas itu karena pemahaman atas cintanya yang tidak proporsional, akhirnya cintanya itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan penderitaan. Ya akhirnya sakinah,
mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nah, jadi itu, mari kita sekarang begini Bapak Ibu. Kita tidak punya harta. Misalnya kita tidak punya uang, bisa nggak kita sedekah harta Bapak Ibu? Sedekah harta bisa nggak? Nggak bisa, karena kita tidak punya uang. Jenengan belum bahagia, bisa nggak membahagiakan orang lain? Nggak bisa. Nah itu yang ngomong bisa, sering ngomong sini tuh. Baru diputuskan sama calonnya, ternyata calonnya itu menikah dengan teman dekatnya, nulis story WA. Nggak apa-apa mas, asal kamu bahagia, aku bahagia. Itu sebenarnya dia sedang menangis pilu karena hatinya tersayat-sayat sendiri. Cinta itu harus memiliki. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau cinta tidak bisa dimiliki, jangan dicintai. Bujuni koncomu berarti. Cinta itu harus memiliki. Kalau tidak bisa memiliki, jangan dicintai. Cinta itu harus berujung pada bahagia. Kalau ujungnya adalah derita, itu bukan cinta namanya. Contoh sederhananya sekarang, ada dua orang nih. Yang satu menikah, saling mencintai, menikah ya. Ini pacaran yang berlebihan, pergaulan bebas. Ini melakukan hubungan badan, ini melakukan hubungan badan. Nikmat tuh, bahagia. Sama-sama bahagianya, sama-sama nikmatnya. Tapi kita lihat nanti ujungnya, bentar ya. Ini having sex, melakukan hubungan suami istri, ini juga melakukan hubungan suami istri. Cuma ini nyaman, di rumah aja bisa, ini harus cari semak belukar, kebun belakang sekolah, hotel uyu kalau punya dikit uang dari orang tuanya gitu ya. 3 bulan berikutnya, haidnya telat. Tes pack positif. Suami istri itu apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ini tes pack positif. Astaghfirullah. Cinta kok ujungnya astaghfirullah, bukan cinta itu Pak. Nafsu kan? Jadi sebenarnya untuk mengukurnya itu gampang sekali. Kalau yang kita lakukan itu baik, kalau yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, pasti awalnya, prosesnya, akhirnya adalah bahagia. Kalau nikmatnya di awal, kemudian setelah itu penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, pengorbanan yang tidak jelas, yang tidak pada tempatnya, ya itu bukan cinta namanya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sederhana ya. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu, tadi dalilnya sudah diborong sama Pak Tri. Saya hanya menjelaskan apa yang disampaikan sama beliau, menguraikan saja. Saya bersama saja ini. Jadi sebenarnya apa yang ada di depan mata kita itu adalah keteladanan yang luar biasa. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu kan subhanallah sekali. Kenapa jenengan mengucapkan subhanallah nunggu matahari terbit dari barat? Nanti keluar dari ruang kajian, ada awan bertuliskan Allah, langsung difoto, story WA, viral. Ke rumah ada semangka, diiris semangkanya ada biji tersusun kata Muhammad. Masya Allah, subhanallah, ini adalah tanda mukjizat Allah. Difoto viral. Ke sawah ada keong jalan gitu, tertulisnya Allah. Masya Allah, viral lagi. Pak, kenapa harus nunggu keong Pak? Kenapa harus nunggu awan? Kenapa harus nunggu semangka? Bukankah kata-kata Allah, lafaz Allah ada banyak dalam Al-Quran, ada banyak dalam ucapan-ucapan sholat kita, ada banyak dalam komunikasi-komunikasi kita. Kenapa harus nunggu sarang lebah bertuliskan Allah baru kita mendapatkan hidayah? Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sehari-hari kita itu sudah bertemu dengan hidayah. Masalahnya kita yang tidak mau tahu dan tidak mau menyadari itu. Subuh tadi, masjid samping rumah panjenengan enten adane apa mboten? Lah kok mboten jamaah Pak? Yang tidak jamaah. Itu kan hidayah Pak. Mas-mas ini ya, kalau misalnya maghrib
surup-surup itu jenengan lagi motoran sama teman-temannya atau lagi asik main ML atau di terminal nungguin toilet itu tadi banyak banget tuh yang nungguin toilet itu. Ini keren ini, yang hanya nungguin toilet ini ikut pengajian. Alhamdulillah. Coba maghrib adzan itu di pinggir jalan ada bapak-bapak ke musola, ibu-ibu pakai mukena ke masjid. Itu kan hidayah. Loh, ada orang ke masjid, ada orang datang ke pengajian. Ini kok apa betul hidayah namanya? Hidayah, cuma kita ini nggak sadar kalau itu adalah hidayah. Kalau kita melihat orang masuk masjid, terus kenapa kita masuk kamar? Terus kenapa kita main handphone? Terus kenapa kita masih mengatakan nanti aja? Kemudian sambil nunggu itu, ya Allah, kok saya belum pernah dapat hidayah ya? Hidayah itu masuk telinga kita, hidayah itu tampak di depan mata kita, hidayah itu berseliweran di sekeliling kita. Yang jadi masalah, maukah kita menyadari, memahami, kemudian melaksanakan hidayah yang sudah ada pada lingkungan kita itu. Nonton Bapak Ibu ini betul usah nunggu sarang semut, betul usah nunggu laba-laba salto dulu gitu ya, atau betul usah nunggu guru beliau ngomong astagfirullah itu bisa dilatih. Sudah, buka Al-Quran, baca Al-Quran, fahami, resapi, hidayah dari situ. Lihat garwane panjenengan sari, ngoroknya seperti itu hidayah dari situ. Loh, bojoku kerjane koyo ngene, sampai capek menafkahi aku, nyekolahkan anak-anak. Masya Allah, ini kan hidayah. Itu adalah kebahagiaan. Jadi nggak usah nyari tetangganya yang sing turune orang ngorok. Panjenengan Pak, pegang tangan istrinya kasar. Itu harusnya bersyukur, ya Allah, tangan kasar inilah yang mencuci baju.